Bayangkan sebuah wilayah yang punya rakyat, punya pemerintah, bahkan punya bendera, tapi dunia internasional belum mau mengakuinya sebagai negara. Apakah ia tetap punya hak di mata hukum internasional? Inilah pertanyaan yang membuat hukum internasional menarik sekaligus rumit. Dan jawabannya ada pada konsep yang disebut subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, serta mampu mengadakan hubungan hukum di tingkat internasional. Ada beberapa kategori subjek hukum internasional. Negara, yang paling utama dan klasik, kemudian organisasi internasional seperti PBB, individu dalam konteks tertentu, hingga pemberontak atau belligerents yang diakui. Hari ini kita fokus pada yang pertama dan yang paling fundamental, negara. Bagaimana kita tahu apakah sesuatu bisa disebut negara? Jawabannya ada pada Konvensi Montevideo tahun 1933. Pasal 1 menyatakan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi 4 kualifikasi. Pertama, memiliki penduduk tetap. Kedua, wilayah yang jelas batasnya. Ketiga, pemerintah yang efektif. Keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Keempat syarat ini tidak berdiri sendiri, semuanya harus terpenuhi secara bersamaan. Inilah yang disebut sebagai teori deklaratif, yang berlawanan dengan teori konstitutif yang menekankan pengakuan dari negara lain. Sebelum kita membahas contohnya, kita perlu tahu alat ukurnya. Syarat yang pertama, penduduk tetap. Harus ada orang yang tinggal secara permanen di wilayah itu. Tidak perlu banyak, yang penting ada populasi yang menetap dan bisa diidentifikasi sebagai warganya. Syarat yang kedua, wilayah yang jelas. Harus ada batas geografis yang ditunjuk dan batas-batas tersebut harus jelas. Yang ketiga, pemerintah yang efektif. Harus ada pemerintahan yang benar-benar berjalan dan mengendalikan wilayah itu, bukan sekedar ada di atas kertas. Efektif artinya bisa membuat hukum, memungut pajak, dan menjaga ketertiban di wilayahnya. Syarat yang terakhir, kemampuan berhubungan internasional. Harus mampu mengikat diri dalam perjanjian internasional, mengirim dan menerima duta besar, serta bertindak mandiri di forum internasional, bukan diwakili negara lain. Mari kita uji dengan contoh nyata yang paling banyak diperdebatkan. Negara Palestina. Palestina telah diakui oleh lebih dari 145 negara, termasuk Indonesia. Pada 2012, PBB memberikan status negara peninjau non-anggota. Pada 2024, Majelis Umum PBB bahkan memperluas hak partisipasinya. Tapi apakah Palestina memenuhi 4 syarat Montevideo? Palestina memenuhi 3 dari 4 syarat Montevideo secara kuat. Satu-satunya kelemahan besar ada di syarat ketiga. Tidak ada pemerintah tunggal yang efektif atas seluruh wilayahnya karena perpecahan antara PA dan Hamas. Berdasarkan teori deklaratif, di mana pengakuan negara lain bukan syarat mutlak, Palestina sebenarnya sudah layak disebut subjek hukum internasional. Namun, dengan perpecahan pemerintah yang ada, statusnya tetap belum sempurna. Inilah mengapa Palestina bisa duduk di forum PBB, menandatangani perjanjian internasional, tapi belum bisa menjadi anggota penuh PBB karena Amerika Serikat dan Israel memblokir di Dewan Keamanan. Contoh kedua, Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 17 Februari tahun 2008. Mahkamah Internasional atau ICJ dalam Advisory Opinion 2010 menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional. Jika Palestina berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah yang sudah lama dihuni, Kosovo adalah wilayah yang memisahkan diri dari sebuah negara yang masih ada, yaitu Serbia. Kosovo memenuhi 3 syarat Montevideo secara penuh dan kuat, termasuk syarat paling krusial, yaitu pemerintah yang efektif, yang justru menjadi titik lemah Palestina. Satu-satunya kendala Kosovo ada di syarat keempat. Hubungan internasionalnya terbatas karena pemblokiran oleh Rusia dan Cina. Tapi penting untuk dipahami, keterbatasan pengakuan bukan berarti tidak memenuhi syarat. Teori deklaratif menegaskan bahwa eksistensi negara tidak bergantung pada pengakuan. Pengakuan hanya bersifat konfirmatif, bukan konstitutif. Secara hukum internasional, Kosovo adalah subjek hukum internasional yang sah. Hambatannya bukan hukum, melainkan murni politik.
kepentingan Rusia melindungi Serbia, dan kekhawatiran Cina soal presiden bagi Taiwan dan Tibet.